Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Rumaida Salsabila Chandra dari kelas B Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Saya akan menjelaskan tentang antropotomi fisiologi. Antropotomi fisiologi merupakan bagian dari cabang ilmu antropobiologi yang membahas tentang anatomi manusia dalam hal organ dan sistem organ. Bagian-bagian antropotomi fisiologi terbagi menjadi 11. Yang pertama, sistem pernafasan. Yang kedua, sistem peredaran darah. Yang ketiga, sistem pencernaan. Yang keempat, sistem endokrin. Yang kelima, sistem kekebalan. Yang keenam, sistem gerak. Yang ketujuh, sistem limfatik. Yang kedelapan, sistem ekskresi dan urinaria. Yang kesembilan, sistem reproduksi. Yang kesepuluh, sistem saraf. Dan yang terakhir adalah sistem indera. Yang pertama adalah sistem pernafasan. Jadi sistem pernafasan biasa disebut dengan proses respirasi, yang merupakan pertukaran gas antara makhluk hidup dan atau organisme dengan lingkungan sebagai proses menghirup oksigen atau O2 di udara, kemudian mengeluarkan karbon dioksida serta uap air. Sistem pernapasan terbagi menjadi dua. Yang pertama, sistem pernapasan eksternal, yaitu pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi antara udara dalam gelembung paru-paru dengan darah kapiler. Yang kedua adalah sistem pernapasan internal, yaitu pertukaran oksigen dan karbon dioksida melalui darah kapiler dengan sel-sel jaringan tubuh. Selanjutnya adalah organ-organ pernapasan. Yang pertama adalah rongga hidung, yang kedua adalah tenggorokan, yang ketiga adalah faring atau tekak, yang keempat adalah laring atau pangkal tenggorokan, yang kelima adalah trakea atau batang tenggorokan, yang keenam adalah plumo atau paru-paru. Selanjutnya adalah kelainan pada sistem pernafasan. Yang pertama adalah flu atau influenza, yang kedua adalah faringitis, yang ketiga adalah laringitis, yang keempat adalah asma, yang kelima adalah bronkitis, yang keenam ada emfisema, yang ketujuh pneumonia, yang kedelapan kanker paru-paru, dan yang terakhir shock anafilaktik. Kemudian bagian kedua yaitu sistem peredaran darah. Dalam dunia medis dikenal sebagai sistem kardiovaskular yang merupakan suatu sistem dengan fungsi menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung menuju ke seluruh tubuh manusia. Bagian-bagian organ dari sistem kardiovaskular yaitu yang pertama adalah jantung, yang kedua pembuluh darah, yang ketiga arteri, yang keempat vena, dan yang terakhir darah. Kemudian sistem peredaran darah memiliki mekanisme yang terbagi menjadi 3, yaitu pertama, sirkulasi sistemik, yaitu sirkulasi darah yang meliputi seluruh tubuh. Yang kedua adalah sirkulasi pulmonal atau paru, di mana darah mulai dari jantung menuju paru-paru dan sebaliknya, paru-paru menuju jantung. Yang ketiga adalah sirkulasi koroner, yaitu sirkulasi di mana darah yang menutrisi jantung dialirkan melalui arteri koroner menuju otot-otot jantung. Yang selanjutnya gangguan pada sistem kardiovaskular. Yang pertama aritmia, yang kedua jantung koroner, yang ketiga kardiomiopati, yang keempat trombosis vena, yang kelima penyakit arteri periferi. Selanjutnya adalah sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan proses perubahan makanan dan penyerapan sari makanan berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan tubuh dengan bantuan enzim yang memecah molekul makanan kompleks menjadi sederhana sehingga mudah dicerna oleh tubuh. Jadi organ dan sistem pencernaan tubuh dimulai dari mulut, kemudian esofagus atau kerongkongan, selanjutnya ventriculus atau lambung, kemudian ke usus halus dan usus besar, dan yang terakhir adalah rektum dan anus. Selanjutnya adalah gangguan sistem pencernaan. Yang pertama adalah asam lambung atau gastroesophageal,
yang kedua adalah esofagitis, yang ketiga akalesia, yang keempat gastritis, yang kelima tukak lambung, yang keenam penyakit celiak, yang ketujuh batu empedu, yang kedelapan kolesistitis, yang kesembilan pankreatitis, yang ke-10 radang usus, yang ke-11 divertikulitis, yang ke-12 proktitis, yang ke-13 kanker usus besar, yang ke-14 visurani, dan yang ke-15 adalah wasir. Selanjutnya adalah sistem endokrin. Sistem endokrin terdiri dari beberapa kelenjar yang mengeluarkan hormon ke dalam darah. Kelenjar ini termasuk kelenjar hipotalamus, kelenjar pituitari, kelenjar pineal, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar adrenal, pankreas, dan yang terakhir kelenjar kelamin atau gonad. Jenis-jenis kelenjar yaitu kelenjar hipofisis, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar adrenalin, kelenjar timus, kelenjar pinealis, kelenjar pankreas, dan kelenjar kelamin. Selanjutnya kelainan pada sistem endokrin. Jadi yang pertama itu diabetes mellitus, yang kedua diabetes insipidus, yang ketiga hipotiroid, yang keempat hipertiroid, yang kelima penyakit Addison, yang keenam sistem adrenogenital, yang kelima adalah sistem kekebalan. Sistem kekebalan atau immune system atau sistem imun adalah kemampuan tubuh untuk melawan infeksi, meniadakan kerja toksin dan faktor virulen lainnya yang bersifat antigenik dan imunogenik. Yang selanjutnya pengaturan sistem kekebalan tubuh dengan vaksinasi. Yang pertama ada imunisasi, di mana imunisasi ini merupakan suatu usaha memberikan kekebalan pada bayi dan anak dengan memasukkan vaksin ke dalam tubuh agar membuat zat antivirus untuk mencegah terhadap penyakit-penyakit tertentu. Yang kedua itu imunisasi. Imunisasi ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu imunisasi aktif dan imunisasi pasif. Imunisasi aktif merupakan pemberian zat sebagai antigen yang diharapkan akan terjadi sesuatu proses infeksi buatan sehingga tubuh mengalami reaksi imunologi spesifik, sedangkan imunisasi pasif merupakan pemberian zat imunoglobulin, yaitu suatu zat yang dihasilkan melalui suatu proses infeksi yang dapat berasal dari plasma manusia atau binatang yang digunakan untuk mengatasi mikroba yang sudah masuk ke dalam tubuh yang terinfeksi. Kemudian gangguan-gangguan pada sistem imun. Yang pertama itu imunodefisiensi, yang kedua autoimunitas, yang ketiga hipersensitivitas. Selanjutnya adalah jenis-jenis vaksinasi. Yang pertama itu adalah vaksin DPT, yang kedua campak, yang ketiga vaksin rubella, yang keempat vaksin hepatitis A dan hepatitis B, yang kelima vaksin cacar. Kemudian selanjutnya adalah sistem gerak. Jadi sistem gerak pada manusia adalah suatu kesatuan atau satu kesatuan yang kompleks dengan tujuan mencapai suatu sistem yang membuat manusia dapat melakukan gerak. Jadi di sini ada komponen sistem gerak, yaitu terdapat rangka yang terdiri atas kurang lebih 206 ruas tulang yang mempunyai bentuk serta ukuran yang bervariasi. Tulang mempunyai fungsi utama, yakni sebagai alat pasif, yang artinya alat tersebut digerakkan oleh organ lain, yaitu otot. Jadi tanpa otot, tulang tidak bisa bergerak. Tulang terbentuk oleh kandungan kalsium berupa garam yang melekat dengan bantuan kolagen. Jenis-jenis tulang terbagi menjadi 3, yaitu tulang pipa, tulang pipih, dan tulang pendek. Selain tulang, terdapat juga sendi yang menghubungkan antar tulang, bersifat sendi mati atau sinartrosis, kemudian sendi kaku atau amfiartrosis, dan sendi gerak atau diartrosis. Kemudian terdapat juga otot yang berfungsi sebagai penggerak tulang sehingga menghasilkan sebuah gerakan. Otot terbagi menjadi 3, yang pertama otot polos, yang kedua otot lurik, dan otot jantung. Selanjutnya yaitu kelainan pada sistem gerak. Yang pertama adalah skoliosis, yang kedua kifosis, yang ketiga lordosis, yang keempat polio, yang kelima rakitis,
Yang keenam osteoporosis, yang ketujuh TBC tulang, yang kedelapan reumatik, yang kesembilan fibromialgia, yang ke-10 keseleo, dan yang terakhir tendinitis. Menjaga sistem gerak manusia salah satunya dengan menjaga postur tubuh yang baik. Postur tubuh yang buruk dikarenakan posisi duduk, berdiri, atau berjalan yang salah dapat membuat beban pada sendi meningkat. Untuk mengakalinya, pertahankan posisi tegak ketika duduk dengan punggung dan kedua bahu lurus dan kedua telapak kaki menyentuh lantai, dan diubah posisinya setiap 30 menit. Selanjutnya adalah sistem limfatik atau getah bening. Sistem limfatik merupakan suatu sistem sirkulasi sekunder yang berfungsi mengalirkan limfa atau getah bening di dalam tubuh. Limfa berasal dari plasma darah yang keluar dari sistem kardiovaskular tadi ke dalam jaringan sekitarnya. Selanjutnya, fungsi sistem limfa yaitu mengumpulkan dan mengembalikan cairan interstisil termasuk protein ke plasma darah sehingga membantu mempertahankan keseimbangan cairan atau biasa disebut fluid balance. Selanjutnya adalah organ sistem limfatik. Yang pertama adalah sumsum tulang belakang dan kelenjar timus, yang kedua limfa, yang ketiga kelenjar timus, yang keempat kelenjar getah bening, yang kelima pembuluh getah bening. Selanjutnya adalah kelainan pada sistem limfa. Yang pertama adalah pembengkakan, yang kedua adalah kanker, yang ketiga penyumbatan, yang keempat gangguan struktural, dan yang terakhir gangguan fungsional. Selanjutnya adalah sistem ekskresi dan urinaria, atau biasa juga kita sebut dengan sistem pengeluaran, yaitu merupakan proses pengeluaran zat sisa dari metabolisme dalam tubuh manusia dengan organ-organ ekskresi dalam bentuk urin, keringat, juga karbon dioksida melalui pernapasan. Organ dan fungsi sistem ekskresi terbagi jadi yang pertama itu ginjal melalui proses filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Yang kedua adalah kulit, yaitu kulit mengeluarkan racun berupa keringat yang terdiri dari air, garam, dan urea. Yang selanjutnya adalah paru-paru, mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Dan yang terakhir adalah hati. Hati mengekspresikan getah sisa dari perombakan sel darah merah yang telah rusak dan dihancurkan di dalam limpa. Selanjutnya adalah kelainan pada sistem ekskresi. Yang pertama adalah gangguan pada ginjal. Pertama itu terbagi menjadi yang pertama lagi gagal ginjal, selanjutnya batu ginjal, dan yang terakhir infeksi saluran kencing. Yang kedua ada gangguan pada kulit, yaitu seperti jerawat, pudis, dan alergi. Dan yang ketiga gangguan pada paru-paru. Yang pertama terbagi menjadi 3, yaitu asma, kanker paru-paru, dan emfisema. Yang keempat ada gangguan pada hati seperti penyakit Wilson, hepatitis, dan sirosis. Selanjutnya ada sistem reproduksi. Jadi sistem reproduksi dikenal juga sebagai sistem perkembangbiakan pada manusia. Sistem reproduksi pada manusia baik pria maupun wanita memiliki struktur organ internal dan eksternalnya masing-masing yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Selanjutnya organ reproduksi pada wanita. Yang pertama ada vagina, yang kedua selaput darah, yang ketiga vestibulum, yang keempat rahim atau uterus, yang kelima ovarium, yang keenam oviduk atau tuba fallopi, yang ketujuh vulva, yang kedelapan labia majora, yang kesembilan labia minora, dan yang terakhir klitoris. Jadi organ reproduksi pada pria itu terbagi menjadi 3. Yang pertama penis, skrotum, dan testis. Selanjutnya ada kelainan pada sistem reproduksi pada wanita. Yang pertama itu endometrium. Yang selanjutnya itu ada radang panggul, sindrom ovarium polikistik, miom atau fibroid rahim, dan yang terakhir ada kanker. Selanjutnya adalah sistem reproduksi. Kelainan selanjutnya adalah kelainan pada sistem reproduksi wanita. Yang pertama adalah epididymis, yang kedua gangguan prostat,
Selanjutnya adalah kelainan pada sistem reproduksi pria. Yang pertama epididymis, yang kedua gangguan prostat, yang ketiga hipogonadisme, yang keempat masalah pada penis, yang kelima disfungsi ereksi atau impotensi, yang kelima hipospadia, yang keenam kriptorkismus, yang ketujuh varikokel, dan yang kedelapan hiperplasia serta hidrokel. Selanjutnya adalah kelainan atau penyakit yang dapat dialami baik wanita maupun pria. Yang pertama adalah herpes genital, yaitu penyakit kelamin yang disebabkan oleh virus herpes simplex atau HSV. Yang pertama adalah herpes genital. Yang pertama adalah herpes genital, yaitu penyakit kelamin yang disebabkan oleh virus herpes simplex atau HSV, ditandai dengan infeksi berupa bentol-bentol berair pada area alat kelamin, anus atau mulut, dan menyebar melalui sentuhan. Yang selanjutnya adalah HIV atau AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome atau Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah sekumpulan gejala dan infeksi atau sindrom yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia. Yang selanjutnya adalah sifilis, disebut juga raja singa, yang merupakan penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri. Yang selanjutnya adalah gonorea atau kencing nanah, merupakan salah satu penyakit menular seksual juga. Yang selanjutnya adalah sistem saraf. Sistem saraf merupakan bundal silinder serat yang keluar dari otak dan central cord dan bercabang-cabang untuk mengintervasi setiap bagian tubuh menurut Kandel tahun 2000. Sistem saraf adalah sistem organ yang terdiri atas serabut saraf yang tersusun atas sel-sel saraf yang saling terhubung dan esensial untuk persepsi sensoris indrawi, aktivitas indrawi, voluntar dan involuntar organ atau jaringan tubuh, dan homeostis atau ketahanan mekanisme pengaturan lingkungan atau kesetimbangan dinamis dalam badan organisme yang konstan berbagai proses fisiologis tubuh. Sistem saraf merupakan jaringan paling rumit dan paling penting karena terdiri dari jutaan sel saraf atau neuron. Neuron itu adalah sel saraf yang berfungsi menghantarkan impuls listrik yang terbentuk akibat adanya suatu stimulus atau rangsang. Selanjutnya adalah bagian sistem saraf, terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Jadi organ-organ yang meliputi sistem saraf itu yang pertama adalah otak, yang kedua sumsum tulang belakang, yang ketiga neuron atau sel saraf, yang keempat sinaps, dan yang terakhir impuls saraf. Selanjutnya adalah kelainan atau penyakit pada sistem saraf manusia. Yang pertama adalah epilepsi, yang kedua Alzheimer, yang ketiga Bell's palsy, yang keempat multiple sclerosis, yang kelima meningitis, yang keenam geger otak, yang ketujuh stroke, yang kedelapan spina bifida, yang kesembilan hidrocephalus, yang ke-10 dyspraxia, yang ke-11 Batten, yang ke-12 tremor, dan yang terakhir acquired. Selanjutnya adalah sistem indera. Sistem indera atau biasa kita sebut sebagai panca indera adalah alat-alat tubuh yang mempunyai fungsi untuk mengetahui keadaan luar. Alat indera manusia diantaranya mata sebagai indera penglihatan, telinga sebagai indera pendengaran, hidung sebagai indera penciuman, lidah sebagai indera pengecap, dan kulit sebagai indera peraba. Selanjutnya adalah organ-organ dari sistem indera. Yang pertama adalah mata. Mata memiliki bagian-bagian yang terdiri dari kornea mata, lensa mata, iris, pupil, retina, otot mata, dan saraf mata. Selanjutnya ada telinga yang terdiri dari telinga bagian luar, telinga bagian tengah,
telinga bagian dalam, daun telinga, gendang telinga, tulang pendengaran, tingkap jorong, tingkap bundar, 3 saluran setengah lingkaran dan koklea serta saluran-saluran eustachius. Selanjutnya ada hidung yang bagiannya terdiri dari lubang hidung, rambut hidung, selaput lendir, serabut saraf, dan saraf pembau. Selanjutnya yaitu kulit yang bagiannya terdiri dari kulit ari, otot penggerak. Kulit bagiannya terdiri dari kulit ari, kelenjar keringat, lapisan lemak, otot penggerak rambut, dan pembuluh darah. Selanjutnya adalah kelainan pada sistem indera. Pada sistem panca indera. Yang pertama adalah kelainan pada sistem panca indera mata, yaitu hipermetropi, miopi, diskromatopsia, presbiopi, dan astigmatisme. Yang selanjutnya adalah gangguan pada telinga, yaitu kongenital, cerumen, otitis, presbikosis, tuli konduksi, tinnitus, menier, neuroma akusticus, otematoma, perikondritis, otosklerosis, dan Balrod trauma. Yang selanjutnya adalah gangguan pada hidung, yaitu kalasma atau cold and flu, dan rinitis alergika, sinusitis, polip, hidung tersumbat dan pilek, anosmia, dinosmia, karsinoma, nasofaring, dan deviasi septum. Selanjutnya gangguan pada lidah seperti sariawan, lichen planus, candidiasis mulut atau oral pus, fissure tongue, burning tongue, lidah geografis, bulositis, leukoplakia, tumor lidah, dan kanker lidah. Terakhir itu gangguan pada kulit. Gangguan pada kulit terbagi menjadi 3, yaitu penyakit kulit karena peradangan, penyakit kulit karena kelainan autoimun, dan penyakit kulit karena infeksi. Jadi penyakit kulit karena peradangan itu terbagi menjadi dermatitis kontak iritan, dermatitis kontak alergi, dermatitis atopik atau eksim, dan dermatitis seboroid. Kalau penyakit kulit karena kelainan autoimun itu terbagi menjadi psoriasis, vitiligo, scleroderma, pemphigus, dan discoid lupus erythematosus. C. Penyakit kulit karena infeksi, yaitu seperti infeksi bakteri. Infeksi bakteri ini meliputi bisul, impetigo, kusta, folikulitis atau infeksi pada kelenjar rambut, dan selulitis. Kemudian infeksi virus itu meliputi cacar, Herpes zoster atau cacar ular, kutil, molluscum contagiosum, dan campak. Kemudian infeksi jamur seperti kurap, tinea crucis atau infeksi jamur di selangkangan, panu, dan kutu air atau infeksi jamur pada kaki. Dan kemudian infeksi parasit yang terdiri dari kutu dan tungau atau kudis. Selain kedua jenis parasit tersebut, infeksi cacing juga bisa menimbulkan penyakit kulit. Jadi itulah tadi pembahasan materi dari saya dalam judulnya antropotomi fisiologi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.